Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khuzainil ardi was samawati wa ilanihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan asal yang kelima, halaman 50 baris ke-10 dari atas. Dalil atau asal atau alasan yang kuat kenapa kita wajib menjaga hati, yaitu asal yang kelima, bahwasanya aku tilik, aku lihat, ujar Imam Ghazali nih, akan halnya hati, keadaan hati nintu sudah kuperhatiakan nyesedin. Maka aku perdapati baginya ada 5 keadaan. Jadi hati nih, kulihati, kurasakan, kuamati nyesedin. Keadaan hati nintu kada jauh-jauh dari 5 perkara ini. Nah, jadi ini alasan yang kelima, penjelasannya 5 perkara. Tiada bagi yang lainnya. Nah, lain daripada yang 5 itu kada ada jasiden. Jadi yang hati itu keadaannya 5 ini bang, silih berganti. Yang tiada yang lainnya yang ada didapat daripada segala anggota manusia Ibnu Adam. Nah, amun di tangan kada ada jasiden, di betis kada ada, di mata, telinga kada ada, cuma ada di hati yang 5 ini. Pertama, bahwasanya seteru atau musuh yang menyenghaja, seteru itu yang musuh yang menyenghaja, artinya bersengaja kepadanya, kepada hati untuk berhadap atasnya, yang melazimkan bagi dia atau baginya, bagi hati, arti melazimkan itu kadang kalau dihindari aja kita, bagi hati, maka bahwasanya yaitu syaitan. Jadi musuh yang ada basarang di hati itu syaitan, mengambil tempat atas hati, maksudnya basarang di atas hati. Hati siapa? Hati anak Adam ini. Atau hati anak Adam, maka yaitu bisa juga lain pada syaitan, yaitu siapa? Menurunkan ilham dan was-was. Jadi ada yang di hati ini, hati menurunkan itu memberi ilham, membisikkan ilham. Nah, ada juga yang membisikkan was-was. Nah, berarti 2 nih. Nah, siapa nih itu? Yang memukul keduanya. Arti memukul itu berperang keduanya akan dia hati. Nah, selama-lamanya. Siapa yang keduanya nih itu? Yaitu dengan 2 seruan, 2 bisikan. Pertama malaikat dan yang kedua syaitan di hati nih. Jadi syaitan itu ingin membisikkan was-was, sedangkan malaikat memberikan ilham atau membisikkan ilham kebaikan-kebaikan. Andaknya 2 bisikan itu di hati. Maka bila hati kita buruk, syaitan menang. Bila hati kita bagus, bercahaya, malaikat yang menang. Sebab medannya kita, medan perang untuk supaya malaikat menang itu hati yang baik. Maksudnya niat yang baik. Nah, tapi kalau medannya tadi, hatinya tadi tempat berperang buruk, itu menguntungkan bagi syaitan ya kita. Nah, syaitan ini menggoda atau membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Anak dapat tangga batu kawain kan?
dakwahin. Itu sejahat-jahatnya adalah langkah pertama kayak apa supaya setan itu supaya kita ini sesat. Nah itu dulu. Supaya kita tuh ampih beribadah menyembah Allah. Tujuan yang paling telak ya kita oleh setan itu bisikinya, ditimbulkannya keraguan-keraguan di hati. Nah, bila hati kita sudah kadep berdahulu, apa ada pada manung setan. Tapi kalau hati kita tarang, maka malaikatlah di situ yang mendominasi ya kita. Nah, ini hati satu dulu. Dan keduanya berjumpa. Ke bawah kan bacanya ini. Berhadap-hadapan keduanya padanya perang, maka dua askar aja kita. Nah, jadi syaitan itu berisi pasukan, hati berisi pasukan juga. Yaitu Hawa. Tak ke bawah ulun bacana. Mungkin atau ke bawah nah ya nah. Tulisannya pun pada soal sebehalus. Tak ke bawah juga ya nah. Mengambil tempat tempat atas hati akan anak Adam, hati anak Adam nih, maka yaitu menurunkan ilham, nah itu malaikat, dan membisikkan waswas, nah itu syaitan, memukul keduanya, artinya berperang bukan keduanya itu di hati kita, dia akan hati selama-lamanya dengan dua seruan, yaitu malaikat dan syaitan. Nah itu satu dulu lah yang di hati kita nih. Dan yang kedua pulang, yang kedua nih, kata muailah bacanya lah. Ya, pasal tunjuk namun itu hilang namanya. Bahwasanya pekerjaan yang membimbangkan baginya hati, artinya hati itu selalu sibuk oleh gawian ninto. Apa ninto amat banyak di sini. Banyak benar yang maulah hati ini sibuk. Maka bahwasanya yang menyebabkan hati sibuk ninto ada hawa di hati. Hawa nafsu atau hawa kalbu. Dan ada juga yang positifnya yaitu akal. Nah, keduanya artinya hawa lawan akal ini pada hati itu berperang. Nah, jadi hati kita ini macam-macam lah, tempat malaikat mengilhamkan kebaikan-kebaikan, tempat syaitan membisikkan macam-macam yang kada baik. Imbah itu pulang hawa kalbu ini, hawa hati ini ada juga aura abud ya harus di hati kita ini. Nah, betul akal ada juga. Ini yang perkara yang kedua nih. Yang pertama di atas tadilah amun handak ya kita. Amun handak hati kita tadi itu tarang, syaitan itu tuh kada bakutik, malah malaikat yang mendominasi hati kita. Itu pertama dulu yang kada kedua kita mengamalkan melalui kita. Nah, ketiga berisi wiritan. Bila mengamalkan itu, maka hatinya tadi tempat malaikat yang memberi ilham. Jadi orang yang ketujuh menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berwirid, apalagi hatinya berisi niat yang benar, dan kita pandangan yang benar, maka ucapannya itu biasanya dari ilham ya, ilham malaikat. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu kada berwirid, kada berisi wiridan, perkara kewajiban kadang ditinggalkannya, maka syaitan mendominasi hatinya. Berarti bila inya kadang-kadang bila berucap menjadi ilmu ucapannya itu ada biasa-biasa. Bahkan cenderung ucapannya itu kada bagus dan dosa. Jadi walaupun perkara ini di hati, efeknya itu bisa datang ke anggota yang lain. Menguntungnya kita. Orang tuh hatinya tadi dimenangkan oleh akal dan malaikat. Nah, makanya bila balik lihat penuh hikmah tuh. Pada dengar yang didengarnya hikmah. Bila balik lihat yang dilihatnya hikmah. Nah, hikmah dikit atau makna yang dilihatnya. Nah, itu berangkat hatinya tadi bagus. Nah, yang kedua jasidin bahwasanya pekerjaan hati ini banyak benar kesibukannya, yaitu ada kalau dihitungi kita. Sebab hati ini tempat hawa dan akal. Nah, hati hawa ini keinginan yang kada baik. Cuma keinginan hawa ini yang paling utama itu berpaling dari Allah.
Ini membelakangi Tuhan. Satu, sedangkan akal ini hendak berhadap lawan Allah. Lalu nya bakal karasan. Siapa yang menang tergantung hati kita. Bila hati kita bagus, tarangnya kita. Nah, katujuh bawirid kita nih, ada ilmunya, mengamalkan non ilmu. Nah, maka hati kita tadi menjadi tempat bagi akal yang baik. Bila sebaliknya, maka hati kita menjadi tempat bagi hawa kalbu gitu. Yaitu keduanya padanya hati berperang bagi dua askar. Ada tentaranya masing-masing tuh, yaitu hawa dan tentaranya, dan akal dan tentaranya juga sama. Dan tentaranya, maka yaitu selama-lamanya nangka yaitu duduk berperang keduanya, berjumpa keduanya, dan berlawan-lawanan keduanya. Yang masih akal lawan hawa nih, dan berlawanan-lawanan kotaknya ya kita itu. Nah, jadi kotaknya itu artinya berabut ya kita. Nah, dan dikawal dan ditegahkan dan jangan dilalaikan daripadanya. Nah, lalu kita disuruh untuk mengawal hati, ditegahkan dari perkara yang kada baik dan jangan dilalaikan daripadanya ya kita. Jadi kita lagi. Nah, bila kita satayuhnya lawan perintah Tuhan, maka hati kita ini jadi kada bagus. Jadi tempat syaitan berbisik macam-macam. Jadi tempat hawa nafsu bakahandak yang kada bagus. Misal contohnya kada sekali-kali, nah, bulan puasaan sudah kada puasa, kada sembahyang, mabuk pulang misalnya nih. Nah, maungut. Berarti ja ungutannya kada bagus tuh. Melihat bini orang lalu nak perkosa. Nah, kada bagus sudah, kada baik kita pikirannya. Melihat orang sugih anak rampok kan itu. Nah, kada baik kada pikirannya. Karena gawiannya menjadikan hatinya tadi kada baik. Contohnya tuh. Jadi kada ada kesadaran, malah hendak menambah-nambah maksiat. Nah, melihat macam-macam. Man itu jemlimurnya anak tampiling sekolahnya. Nak menampiling orang padahal ada urusannya. Ini banyak benar nih apabila kita jauh dari majelis ilmu ya kita, tapi mau menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, bisi wiritan gak ada. Nah, ini berbahaya benar. Maka hati itu rusak ya kita. Lihat penuh hatinya tadi dengan bisikan-bisikan syaitan yang gak ada baik dan hawa nafsu atau hawa kalbu, hawa hati ya kita. Dan yang ketiga pulang. Sebenarnya nih kita disuruh hafal nih. Nah, jadi apa-apa garang yang di hati kita nih yang bermain supaya kita mewaspadainya. Yang pertama tadi kan antara syaitan lawan malaikat. Nah, yang kedua tadi antara akal lawan hawa hati, hawa nafsu, hawa kalbu. Lain hawa syahwat lah. Ya, hawa itu bagi dua. Wilayahnya ada hawa syahwat, ada hawa kalbu. Kalau hawa syahwat itu yang kebinatangannya kita, parut dan di bawah parut. Nah, itu hawa syahwat namanya. Kalau hawa hati ini urusan yang perkara yang keakuan tenaga kita. Nah, rasa kawa, rasa bisa, rasa mampu, rasa pintar. Nah, itu tuh hawa hati namanya. Dan ketiga, bahwasanya yang melintangkan baginya, artinya yang memasuki hati ini tuh terlebih banyak. Arti melintangkan itu yang masuk ke dalam hati, yang melintangkan baginya bagi hati itu terlebih banyak pulang. Ini bukan yang perkara di dalam. Kalau hawa itu kan perkara di dalam, akal perkara di dalam, ya kita internal. Nah, ini yang eksternal, yang perkara dari luar itu banyak juga masukan. Maka bahwasannya yaitu segala khawatir. Nah, arti khawatir itu khotar-khotar atau lintasan-lintasan hati lah. Geritik-geritik hati bisa juga. Nah, itu pun andaknya di hati aja tuh. Maka geritik hati ini bisa baik, bisa buruk. Geritik hati ini hasil dari pada lihat, timbul geritik. Hasil dari pada dengar, timbul geritik. Hasil pada rasa, misal arti pada rasa tuh minum obat pahitnya pang, nah timbul geritik itu. Macam-macam tuh geritiknya, ada geritik baik, ada geritik buruk. Nah, bila hati kita posisinya buruk, yang banyak tampil masuk ke hati itu geritik buruk aja tuh. Nah, bila hati kita baik, maka geritiknya geritik baik. Bahkan kalau hati kita hati ma'rifat, geritik itu langsung dari nur. Nah,
Makanya ujar orang yang bebuhan wali, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nyawa hati-hatilah lawan firasatnya orang yang beriman, sebab nyatu bila inya memandang, bada dengar, bada rasa langsung dari nur Allah. Nah, tapi kalau kita tadi yang beriman naik cuma kada tapi ma'amalakan lawan iman. Nah, ini bila inya berpikir-pikir itu kada dari nafsu, dari syaitan, dari hawa. Tadi contoh pulang misalnya nih, kita nih misalnya tamimpi. Mimpi itu kan ada bujur, ada kada bujur. Ada mengandung maksud yang benar, ada yang kada perlu dipikirkan. Mimpi ini bagian dari ilham sebenarnya. Bagi orang-orang salih, mimpi itu bagian dari, bahkan termasuk bagian dari wilayah kenabian lah. Nah, jadi kada kau dipahawai, kada kau dirimihakan mimpi ini. Nah, tapi itu mimpi orang saleh, mimpi para nabi atau mimpi wali-wali. Nah, kalau mimpi bubuhan yang wangal ini kan kalau diambil fadilat. Nah, kayak itu modelnya kenapa? Karena hatinya tadi buruk. Jadi yang datang kepada inya nih kada bagus. Nah, kita mimpi kita misalnya sudah badan bau hancing. Misalnya nih, tilam sama bau hancing hapak-hapaknya. Ulang, bakami tadi kada bebasuh. Bau do kada. Guring pok babacaan kada. Nah, babacaan kada langsung guring dia langsung. Sekali bangun dua yang bangun. Nah, lalu babam. Guring pulang. Artinya kan dua kali nih bau do kada mandi wajib kada. Misal nih. Maka guring pulang itu jam orang ajan subuh. Yang guring pulang nih. Oh, sampai jam 8. Kauyuhan kan babam bang tadi. Nah, sampai jam 8 tak bangun. Nah, jam setengah 8 tuh sebelum tak bangun tuh tak mimpi. Mimpi macam-macam. Oh, lalu maraminya aja mimpi itu. Macam-macam mimpinya, cuma lalu hendak ditakunakan. Napa nih hikmahnya? Kada usah takunakan, kada usah. Kada ada hikmahnya apa nih tuh. Kada ada hikmahnya, kada ada jadi manfaatnya gitu. Kada usah ditakunakan itu. Nah, yang perlu kita takunakan ini mimpi bila kita itu lah ada dalam keadaan hadas besar, bacaan sebelum guring, dan imbah tengah malam. Waktunya imbah tengah malam, mun siang ada juga. Nah, kalau kita tak mimpi apa? Minta mimpi ular. Ah, ada tuh hikmahnya. Nah, apa kata? Bila mimpi ular tuh bilanya belum kawin, hendak kawin tuh. Nah, ada hikmahnya nih tuh. Nah, oh lalu itu banyak mimpi ular nih penanya nih. Badan nak kawin. Bila ularnya mamatok. Nah, mun mimpi melihat ular aja kada matok kada dulu. Woi, matok benar aja. Berdarah kada dulu. Nah, berdarah sedikit jangan. Berarti ini nih dipaksakan mimpi itu ada usaha dipaksakan. Jadi mimpi orang saleh itu bujur. Aku memang tadi tak mimpi aja wajar bujur tuh. Memang ilham nih tuh. Jadi mimpi itu bagian dari ilham. Nah, itu tuh kisahnya. Jadi kada kau disepelekan. Aku malam tadi termimpi Rasulullah. Bujur tuh. Bahkan para wali itu ada termimpi Allah Ta'ala. Bujur. Karena hati mereka tuh bersih. Hati mereka tuh ma'rifat ya kita. Hati mereka nih tuh bujur-bujur al-qalbu baitullah. Hati adalah tempat memandang kebesaran Allah. Nah, maka wajar karena mereka dekat dengan Allah, wajar bertemuan. Nah, nang kaya Imam Ahmad bin Hanbal itu 100 kali tak mimpi dengan Allah Ta'ala. Ayo, percaya kadang-kadang. Ada kitabnya. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiyah ada tulisannya. 100 kali, asalnya 99 dulu. Asal ya kalau mau langsung 100. 99 dulu. Nah, karena aku jadi Ahmad bin Hanbal bila tak mimpi lawan Tuhan yang ke 100 kan betakun. Napa amalan yang paling harat? Gitu. Takun akan sidin pas bertamu yang ke 100. Nah, ujar Allah Ta'ala membaca Quran. Nah, ini dalil orang ketujuh baca Quran. Paling harat sudah amalan baca Quran ini karena itu kalamku Tuhan. Nah, takun akan sidin pulang, tampul aja sidin baik betakun sekali. Nah,
Pahamkah baca Qurannya atau kada paham? Sama, yang paham atau kada paham sama pahalanya. Nah, itu. Jadi kita kada perlu khawatir yang kada paham, baca, ada masalah. Masalahnya membacanya ninto. Yang disuruh membacanya ninto nah. Nah, ini hati ya kita. Jadi hati ini menentukan kualitas mimpi. Amun kada baudo, hati buruk, apalagi wayah guring tadi bemamai sarik. Ta guring, lalu ta mimpi kada usah dipikirkan. Sarik di hati lawan bini, lah pas ta guring, ta mimpi bini kawin pula laki pulang ke lain nih. Itu jangan dipikirkan, itu kada bujur. Jangan pikirkan ya. Kenapa? Karena mimpi kita tuh pertama kada baudo. Nah, dalam keadaan sarik, kada bebacaan pulang berarti kada bujur. Kalau pengen ada betakon lah, nah guru jauh tam mimpi anu jahadang lo hadang tadi bodoh kada kan goreng tadi. Bebacaan kada kada bodoh kada bacaan kada usahakin. Nah, anggap nintu bunga tidur saja. Bunga yang layu. Nah, bunga yang layu gitu. Nah, cumalah bila kita rasa takutan, rasa kada nyaman, bata mimpi nintu nah. Itu kan hati nih. Tak mimpi pokoknya dikejar bubuhan yang zombie misalnya nih. Kan takutan bener hati nih. Oh, rame dikejar kok bisa buka bener. Pas kali dapat kada kawal lagi buka. Misalnya sakulilingan zombie misalnya. Bakuriak lu tak bangun misal nih. Hati kan takutan kok nih. Ya anu nih kalau nih kan. Lalu kita takutan hati. Nah, Nabi malah jari. Nah, duduk dulu nah. Duduk beristighfar lawan Tuhan. Ternyata aku ini banyak salah. Buktinya mimpi aja kada bagus. Tang dikejar hantu kita harus mimpi. Dikejar macam-macam, dikejar Brahma Kumbara yang memakai Pananaga Puspa, harus mestinya bahaya nih. Nah, duduk beristighfar, astagfirullah. Nah, lalu sedikit baludah. Nah, jangan ludah-ludahnya. Ini ludahnya itu angin aja, basah-basah sedikit. Jangan yang cus ya bini dihiga. Nah, ini nih. Nah, beludah yang sedikit napasa bahasa Arabnya. Artinya sedikit mambun lah. Nah, berapa kali jatuh? 3 kali, aduh 100 kali beludah ada. Nah, itu nah. Dalam pikiran kita ini hanya bunga tidur, bunga yang layu. Nah, biasa aja kita harus dipikirkan. Nah, itu. Dan bila itu memberi takutan benar, membahayakan benar, jangan dikisahkan dengan siapa-siapa. Berdiam aja, biar dia terkubur oleh waktu yang berlalu di kita. Nah, kada usah lagi kita pikirkan, jangan dipikirkan, jangan dikisahkan, jangan. Nah, yang kayak itu. Tapi bilanya perkara yang baik, hati senang menerima mimpi itu. Nah, jangan jadi kisahkan, lo kopinaria. Nah, itu bang pulang masalahnya pulang. Pina nyaman, pina bagus, gembira, jangan jadi kisahkan, lo kopinaria. Boleh mengisahkan kepada orang yang kita, misalnya guru kita, nah boleh kayak itu. Nah, kenapa membahas ini masalah mimpi. Mimpi itu bagi ringan hatinya. Bila hatinya buruk, maka mimpinya itu kada dianggap ya kita. Tapi bila hatinya baik, nah mimpinya itu kawan dijadikan dalil macam-macam. Bahwa orang soleh bahari tak mimpi. Yang di awal-awal sini nah ada mimpinya, yang mimpi yang melihat keadaan Nabi Musa. Ya kalau nah, panjang kisahnya lah kita teruskan sini. Nah. Okay. Dan yang ketiga Jasidin bahwasanya hati ini tuh tempat berlalunya atau masuknya segala khawatir, yaitu seperti anak panah yang senantiasa kayak anak panah tuh bang menghujam ke hati, yang senantiasa jatuh padanya hati. Kayak anak panah, masuk dia ke hati, kada bampihan kada ini gertik hati nih. Nah, macam-macam dia masuk, makin banyak yang kita lihat, makin banyak yang masuk ke hati. Anak panah aja kita. Dan seperti hujan yang senantiasa dihujankan atasnya, atas hati. Nah, apabila yang senantiasa dihujankan itu baik malam maupun siang, hati kita tuh tampak masuk macam-macam geritik, macam-macam gerak hati. Dan tiada engkau kuasa atasnya menegahkan. Ada bisa kita menegahkan? Melihat habang hijau masuk ke hati macam-macam, kata kawan kita menghalang-halang ini. Nah,
maka engkau tegahkan. Kada kawa jasidin. Dan tiada pula nah, ia menempati seperti mata, contohnya yang antara dua kelopak mata. Jadi hati ini kada kayak mata. Amun mata lah supaya ampih boleh lihat bawa berapa jam. Ampih sudah biar tengah orang banyak bila pian berapa jam kan melihat apa tuh. Selesai sudah menhati kata kayak itu. Tang orang banyak nih, misalnya macam-macam menghijau kau lihat jalo pintu supaya bawa berapa jam selesai, berapa jam ini guring tuh. Apalagi ada dingin kayak ini nah. Bos angin belum apa ada. Sampai ngaruh-ngaruh tuh Bang. Nah, kan nyaman mata nih aku tapi kalau hati kan bisa dong kayak itu. Nah. Dan yang kalau pak mata engkau pejamkan Jasidin. Dan engkau kesenangan. Artinya bila sudah mata berpejam terhadap sesuatu yang walaupun menyenangkan ada melihat lagi. Atau ada engkau pada tempat yang sunyi. Beugah aja kita ke tempat yang sunyi. Ampihan melihat orang banyak. Nah, atau misalnya malam yang kelam. Kadang kelihatan lagi juga. Imba bersembunyi di kadap-kadap. Lalu kita mata kadang kau lagi boleh lihat. Nah, maka engkau padakannya, engkau cukupkannya, akan melihat keduanya. Nah, jadi bila sudah kawa mata dipajamakan atau bersembunyi ke tempat yang gelap atau menghindar mencari tempat yang sunyi, salamatan mata sudah. Maksud sedang arti dipadakan itu salamatan mata sudah daripada menggunakan melihat yang ada bagus misalnya. Atau seperti lidah. Ya, ini salah satu anggota muntung kita, anggota tubuh kita nih lidah muntung, yang yaitu andaknya di belakang dinding antara gigi dan dua bibir. Nah, ya kalau jelas saya sudah. Ada lidahnya anaknya di luar bibir. Amun di luar bibir lain lidah sapi narnya nih. Amunnya lidah kita andaknya di dalam muntung. Nah, mulutnya kita dua bibir mulut dan engkau kuasa atas menegahkan dia dan mendiamkan dia. Mana ampi bapandir bakantuk muntung. Aja kada kau bapandir ngomong apa gitu loh kok. Hah? Jadi mata menghendak ampi beli lihat yang kada bagus, babijim muntung supaya ampi bapandir bakantuk muntung. Ampi habis kisah. Tapi kalau hati, tetapi hati itu melintangkan. Artinya arti melintangkan ini maka ada kawajat. Selalu terbukanya bagi segala khawatir. Arti melintangkan itu selalu mempersilahkan bagi segala khawatir. Arti khawatir itu macam-macam yang masuk. Yang tiada kuasa engkau atas menegahkan dia. Nah, dan memeliharakan dia dengan tiap-tiap kelakuan. Kayak apapun cara, ada kalau kita menjagai, melainkan dengan ilmu. Nah, dulu ilmu, dulu mengamalkan pulang lawan ilmu, lalu Allah yang memelihara. Dan tiada ia putus daripadamu dengan sesuatu waktu pun. Nah, jadi hati kita ini selama kita masih hidup aja, kita kawa, tang ada aja yang talintas dipikirkan segala macam. Nih Bang. Nah, kemudian nafsu pulang sangat ingin bersegera kepada mengikuti akan dia. Nah, jadi nafsu ini di hati ninto mahantui ya kita. Nah, dengan berperang akan kelakuan dan menegah akan dia daripada yang demikian itu di dalam kepayahan. Jadi nafsu kita ini selalu berperang lawan akal dan menegah aja kita lawan nafsu ini di dalam kepayahan, artinya sulit atas sekuasanya. Nah, jadi sulit kita menundukkan hawa nafsu ini jadi kita kecuali Tuhan menolongi. Dan pekerjaan yang sangat sukar. Nah, jadi memelihara hati sebenarnya pekerjaan yang amat sukar. Dan fitnah yang ditimbulkan oleh hati yaitu amat besar. Mun hatinya buruk ya kita. Fitnah nih yang ditimbulkan disebabkan oleh hati. Bila hatinya buruk itu sangat ganal fitnahnya. Fitnah terbesarnya kita masuk neraka. Tuhan menolak kita, itu hati yang buruk. Nah, 3, 1, 2, 3 sudah. Dan yang keempat pulang bahwasanya obatnya hati yang sakit nih, yang kita sakarat nih, obatnya atasmu amat payah. Amat payah artinya amat ngalih, tiada mudah karena ia gaib. Hati ini perkara yang gaib.
Tangan kalihatan kawa dijapai, mata kayak itu juga, batis kawa juga. Tunjuk mengaji kan kawa dijapai. Tapi kalau hati siapa menjapai hati? Hati ini perkara yang gaib. Kita ini masih cuma kita merasakan ada hati itu, cuma kita kada tahu kayak apa sesungguhnya hakikat hati. Ini perkara Allah Taala sebenarnya yang tahu. Nah, cakanya ada cungulannya kan kawan membersihi di halaman. Ada mobil, hendak membersih mobilnya, bandanya ada. Hati ini kayak apa? Kita bandanya mana? Maka ini perkara yang gaib daripadamu. Maka tiada hampir engkau ketahui Jasidin. Hampir-hampir kita kada paham mengenai hati ini. Hingga berjalan di dalamnya, kita sampai kada tahu bahwa bersarang di dalam hati itu penyakitnya. Hati berjalan itu sampai masuk penyakit. Sampai bersarang. Bahkan kita kada sadar. Karena perkara yang gaib. Atau malintang baginya kelakuannya, artinya masuk perkara yang kada baik, yang kelakuan hati nih. Maka Jasidin bagi kehendak bahwa engkau membicara daripada yang demikian sempurna pariksa. Nah, maka Jasidin oleh karena itu, karena hati ini adalah obatnya sangat sulit, sangat payah, maka Jasidin nyawa harus berkehendak kepada membicara atau bicara itu bujur-bujur menjagai daripada yang demikian akan sempurna pariksa, sempurna menjagai. Nah, dengan berpanjang kepayahan, artinya memang uyuh bang, kita uyuh. Nah, dan halus-halus tilik, artinya bujur-bujur ma'amati ya kita. Dan banyak riyadhah, yakni mengerjakan, yakni mengajar akan dia, mendidik akan hati. Nah, jadi hati ini sesuatu yang rumit tapi istimewa ya kita, sesuatu yang elok tapi gaib bagi kita hati ini tuh. Nah, maka diantara mengobati hati yang supaya bagus tadi, yang penyakit no diantaranya ya hadir di majelis ilmu, sekadudukan dengan orang soleh. Nah, atau kita misal bertamu siapa ulama, bertamu buan habaib yang saleh-saleh, sidin duduk, kita umpat duduk di situ juga mendangari kisah sidin. Nah, memandang wajah sidin. Atau wali-wali Allah, sama aja tujuannya orang saleh ini wali juga sama. Lalu kita duduk memandang wajah sidin. Nah, itu bagian dari mengobati hati. Nah, duduk tapi bujur-bujur beradab kita. Ini ada orang wali misalnya. Ini berlaku baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Nah, duduk kita, beradab duduknya. Caranya, maka itu membersihi hati sebenarnya. Maka gugur, jangankan hati yang rigat, yang dosa-dosa aja guguran. Nah, barakat gambar di rumah, ada gambar siapa, foto wali, misalnya kita pandang, kita jangan beradab kita, itu membersihi hati juga diantaranya. Nah, diantaranya itu paduletnya tuh. Apalagi kita bergaul ya dengan orang wali yang hidup, maka yang di hati wali ini menyangkit ke kita, menyangkit. Oh, si ini penyebaran, lihat aja kita penyebaran juga. Oh, si ini penyukuran. Nah, lihat aja kita penyukuran juga. Sebab perkara yang di hati ini apa? Menular aja kita. Ya, ada penyakit aja bang menular. Di hati ini menular. Nah, ada orang di Sabahari lah, di pesantren gawian sidin itu cuma membantu aja. Tapi modalnya cinta lawan perguruan. Nah, orang belajaran, ini kada kau belajaran bujur-bujur karena ini begawi kan. Nah, berasihi pesantren, berasihi apa segala macam, bahasa sapo. Nah, kada kau bujur belajar, orang ini cuma modalnya cinta. Karena cinta lalu beradab, lalu suka memandang, suka membantu lawan pesantren nih, lawan perguruan nih. Akhirnya inya yang banyak diberi Tuhan ilmu, segala macam ilmu. Padahal kada bujur-bujur belajar kada. Nah, itu kada sedikit nang itu. Banyak kasusnya nang itu. Nah, nang kaya yang mengarang menyusun kitab Jurmiyah tuh. Ben Jurmiyah lah suruh pesantren pasti tahu Jurmiyah tuh. Itu wali Allah diangkat jadi wali karena mahabbahnya dengan gurunya. Nah, karena membantu lawan gurunya, bahadam lawan gurunya, diangkat Tuhan jadi wali, alim benar. Kitab sidin ini bakal ramat. Nah, ada orang yang di pesantren mana aja nih, kita Nusantara yang kada belajar kitab Jurmiyah. Ya kada. Nah, orangnya tuh asalnya kayak bubuhan kita aja. Modelnya tuh. Nah, tapi mahabbahnya kuat. Cintanya kuat ya kita.
Lalu tapotokopi ilmu yang di dada guru tuh. Nah, kada dituntut cuma tapotokopi ya kita. Tapi lah, amun menulis orang kan uyuh ya lah. Kita nih menulis seorang uyuh banda kita salah hapus, tak salah hapus, bisa kada tuntung. Tapi mun yang di hati guru di fotokopi. Tapi ini gawian Allah Taala pang lah. Nah, ini kada lain gawian kita. Pas di fotokopi sama persis. Sama kada hasilnya. Asal fotokopinya aja bagus. Mun Allah Taala fotokopinya tak bagus sudah. Nah, lalu dapat fotokopian ilmu guru di anak Tuhan di hatinya. Lalu alim juga inya. Nah, kada sedikit nang kayak itu. Bisa nang kayak itu aja. Nah, bisa. Kita kada boleh sanksi karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, nang kayak itu. Dan yang kalima pulang. Yang kalima nih yang terakhir adalah yang kalima. Yang kalima dari alasan yang nomor 5. Dan yang kelima bahwasanya kebinasaan itu kepadanya hati amat segera. Oh, jadi hati itu cepat binasanya bila kada dijaga. Maka yaitu dengan berbolak-baliknya kepada hati itu berbolak-balik lah gitu. Yang amat hampir. Hati ini paling mudah berbolak-baliknya. Nah, maka bahwasanya telah berkata oleh orang yang, yaitu orang yang bapandir nih bahwasanya hati terlebih bersegera berbolak-baliknya daripada periuk, atau periuk rinjing ya kita. Apabila berhimpun di dalamnya kegelapannya. Nah, maksudnya nangka ini rinjing diandaki banyu kan bolak-balik jolok atau jadi kenapa ke dalamnya berbolak-balik tuh bang. Nah, lebih berbolak-balik lagi hati daripada sesuatu yang ada dalam rinjing ninto. Nah, dan karena yang demikian itu Jasidin, kata sebahagian ulama nih, tiada dinamakan hati melainkan sifatnya daripada berbolak-balik. Jadi hati itu dasar itu berbolak-balik. Makanya ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan, tetapkan hati kami di jalan kebenaran. Nah, dan berbicaranya sama, berbolak-baliknya dan berbicaranya segera hati itu. Nah, berbicaranya dipukulkan dengan manusia itu. Tetamu lah yang bicaranya itu saya tamilah dengan manusia itu beberapa bersalah-salahan kelakuannya. Arti dipukulkan tuh bahkan keadaan hati manusia tuh kadang ada sama dengan muntung. Muntungnya nang kaya ini, hatinya nang kaya ini, saking berbolak-baliknya tuh. Ya kalau terjadi kita tuh, kada apa-apa aja, padahal hati tuh, ngapain ini aja, ngapain itu kayak itu aja, padahal pas memuntung, kada apa-apa aja, pakas benar belain, muntung lawan hati nih. Nah, kemudian maka jika tergelincir seseorang, hatinya tergelincir, maksud tergelincir rusak. Jika hatinya rusak, berpenyakit, itu maksud tergelincir lah. Nah, maka di sini mudah kami kita berlindung dengan Allah, dengan nama Allah jadi dari tergelincir nintuh. Maka tergelincirnya itu amat besar. Jadi sudah hati itu tak mulai buruk, amat besar jadi tergelincirnya amat besar. Dan jatuhnya itu pun terlebih payah. Nah, dan terlebih putus. Artinya aja kita ini berbahaya hati ini nih. Nah, bila inya kada dijaga lah. Sakurang-kurangnya hati yang rusak itu adalah karasnya hati. Ini nih dampak dari ada penyakit hati itu, yaitu menyebabkan hati karas itu sakurang-kurangnya sudah bahkan cenderung ia kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati berpenyakit, hati rusak, itu kecenderungannya ketujuh berpaling daripada Allah. Harusnya hati tadi rami lawan Tuhan, kada rami lagi lawan Tuhan. Nah, itu tuh. Misal contohnya nih, ada aja satu penyakit di hati nih, contohnya apa? Hasad misalnya. Maka hati itu kada rami lagi lawan Tuhan tuh. Atau menyimpan permusuhan dendam misalnya, kada rami lagi lawan Tuhan. Tuhan pun asa kada ketujuh lawan kita, kada ridho sidin. Nah, itu. Jadi siapakah bila bilang ngalih benar ingat lawan Tuhan. Nah, berarti caranya bukan ingat lawan Tuhan, bersihi hati dulu. Kesudahannya. Nah, jadi lawan Allah Ta'ala berpaling kesudahannya. Jadi ujung-ujungnya lawan Tuhan ingkar dan mungkir. Mungkir itu ingkar dengan Tuhannya. Nah, ini paling berbahaya benar. Nah, sampai ingkar lawan Tuhan ini kan bakapiran. Jadi hati ini pemulaan dulu lah.
Nah, mengabaikan lawan sunnah. Kalau kita kadang mengerjakan sunnah karena kauyuhan atau karena kadang mampu, itu kada apa-apa, why not, kada masalah. Kalau kita kadang mengerjakan sunnah karena meremehkan, nah ini berbahaya nih. Jadi ada perkara sunnah kita jangan diabaikan, digawi. Bila kada kau menggawi, bukan karena mengabaikan, bukan karena meremehkan. Nah itu dulu lah. Nah, kabiasa sudah kada menggawi sunnah. Lihat aja kena ujung-ujungnya katulahan. Nah, apa katulahannya? Makin beganal dosa. Wani mengabaikan perkara yang wajib. Nah, itu. Orang yang wani mengabaikan, meremehkan perkara yang wajib, nya menggawi kewajiban itu, akhirnya sakahandaknya aja. Nah, ujung-ujungnya ketulahan juga, sampai-sampai kena itikadnya yang rusak. Satu aja ketulahan non nabi mengabaikan perkara yang sunnah, ujung-ujungnya itikadnya rusak, berpaling hatinya lawan Tuhan. Nah, sampai-sampai hilang imannya melacung. Wara gara-gara ketulahan non nabi aja. Napa? Meremehkan lawan yang sunnah. Nah, kita karena jadinya bila perkara yang sunnah jangan diremehkan. Benar kita menggawe gitu. Ada kabar nih perkara yang sunnah. Barang siapa sembahyang antara maghrib isya awabin, kan kabar nih sampai kepada kita. Pasang niat hendak menggawe. Jangan diremehkan. Bapak aja. Hadis palsu. Ya. Ini meremehkan darahnya. Ada nang itu manusia. Bukan Wahabi dah. Hah? Ada menunjukkan siapa-siapa, jelas saja lu terang-terang aja. Bila hadis palsu aja, gitu harus digawe aja. Hadis palsu, huak aja. Ini meremehkan nih. Lihat aja kayaknya ketulahan. Nah, bisa imannya terlepas waktu hendak meninggal dunianya. Nah, jangan diremehkan bila datang perkara yang sunnah. Nah, apalagi yang membadahkan itu kitab, tulisannya ada, berniat pasang hendak menggawe, walaupun belum kau menggawe. Nah, kayak itu, maka niatnya aja sudah berpahala. Tapi mungkin kita meremehkan, nah lihat ya ketulahan gitu. Ulun khawatir juga kalau kepina yang bubuhan yang masuk di neraka sul khatimah itu, bubuhan yang itu aja bisa juga ini ketulahan ya. Orang wali padahal kannya macam-macam. Kalau kopina kena jangan takajud kena sekali masuk ke neraka. Mudah-mudahan pang bertaubat ya kalau jangan lagi menghinakan orang wali, orang yang ziarah, orang beribadah dipadahalnya salah, itu kan menghinakan orang darahnya. Mudah-mudahan aja bertaubat. Maka ada bertobat, ulun khawatir. Nih seandainya nih sekali masuk neraka misalnya, misal, kemudian panjang masuk neraka kan saudara kita juga. Nah, seandainya nya kada bertobat, kan ketulahan nih. Ketulahan. Bapak kubur nintu aja. Sama aja manusia juga aja. Hidung tak ke bawah aja. Kan meremehkan benar. Ini kan ketulahan berbahaya nih. Tapi mudah-mudahan bertobat lah. Coba mau kada bertobat, hati-hati masuk ke neraka. Dilihati pas berdataan, berciri berdataan sini. Berarti kawanan yang di dunia aja sekali itu kumpulan. Nah, ulun khawatir kok menak itu tuh. Nah, dilihati, nyawa aja. Nyawa aja. Nah, sama leh bubuhan yang bid'ah, bubuhan itu tuh kumpulan misal. Nah, kalau kuna mun kada bertaubat tuh kan. Ini kada mudah-mudah pian, ini orang-orang saleh, orang-orang soleh wali Allah disambat-sambati. Orang yang bakar amat disambat-sambati, gawian orang bujur, dipadahkan syirik, orang berpuluh-puluh kali tamat cuma 20, padahkan syirik. Nah, nintun jasidin, maka jasidin apabila hati itu rusak, maka sulit-sulitlah nang kaya itu. Hati yang cenderung ia kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala kesudahannya. Nah, berpaling lawan Tuhan, yang murtad tuh, dan ingkar, mungkir dengan Tuhan Allah taala Subhanahu wa taala. Tiadakah engkau dengar firman Allah taala? Nah, jadi ujar sidin ini argumen nih. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan ia. Siapa yang enggan? Wastakbara, orang yang sombong. Dipadahkan yang bujur, kada maasi. Jadi kada maasi itu sombong. Nah, dipadahkan yang bujur kada maasi. Misalnya laki mengadahi nang kayak ini yang lah aja. Kada hakun kada maasi itu sombong darnya. Nah, contohnya iblis disuruh menghormat Nabi Adam, bersujud kada hakun. Kenapa? Karena hatinya sombong. Nah, orang yang sombong tuh napa nina? Wa kana minal kafirin.
termasuk orang yang bisa katulahan, bisa terlepas imannya, ujung-ujungnya kena jadi kafir, status hukum, status agamanya itu nah. Nah, jadi hati-hatilah. Nah, nya bisa pian rajin tuh kesombongan ini terlalu mendarah daging. Mendengar Ustadz Arni baca ramah misalnya nih. Nah, ya sidin jangan wani lawan laki. Sidin nih. Beuh, ya. Ujar yang acil nih. Ya acil ijah. Beuh, ya. Tarah wae, laki-laki ku juga, ya. Laki ku tuh jinjit paling asa sekali aja. Misal kayak itu tuh. Ini kan merimihakan darahnya ya kalau sombong kadang menerima yang bujur. Jadi ujar Ustaz Arni lah bila keluar ibu-ibu lah bakal rudong, yang kelihatan rambut, yang kelihatan katiak. Bujur kada sih madah itu. Bujur. Cia, ya. Ini akadnya menentang naranya lah nih. Kada terima. Menyinggung gitu harus gawian aja. Bukan menyinggung atau menyampaikan yang bujur. Nah, apa gawian menyinggung aja terus ya. Ini abah wastakbara. Yang takutannya minal kafirinnya ini kita ujung-ujungnya. Sebab orang ini mutabahnya lawan setan. Setan ujungnya ke neraka, seorang bilang mutabah, ujung-ujungnya ke neraka juga. Hati-hati nih. Nah, mendengar orang tablik abar ceramah segala macam, kena rami memandir. Wah, guru itu aja bilang ngalih aja. Orang bisa sambet aja terus dia. Nah ini kita, kenapa gara-gara sambat sidin mun kebaikan terima. Maka itu walaupun seorang ada kemamalakan jangan diremehkan, jangan ditolak. Bila kita menolak, kita ini pengikut iblis. Berarti ada sombong di hati. Orang ada sombong di hati kada kawa masuk surga. Hah? Arti kada kawa masuk surga tuh apa tuh? Nya dua aja di dunia di akhirat tuh kena surga neraka. Mun kada kawa masuk surga berarti maka natijahnya, kesimpulannya, bila kita mendengar suatu perkara kebaikan, lalu kita menolak, maka kita ini calon masuk neraka. Nah, itu natijahnya. Buahnya itu aja kita. Jadi hati-hatilah, baik laki-laki maupun bini-bini. Perkara apapun, bila itu benar, terima dulu. Jangan ditolak, jangan wani-wani. Nah, apalagi orang ninto, kayu searni misalnya kan, sidin kitabnya sidin baca. Cih, ya. Ilmu nong apa nong kayak itu aja. Ada patut aku aja, ada cucuk liur aku aja. Ya kita. Awas. Nah, jadi mun kita kada kemamalakan juga, jangan ditolak, barang dulu terima dulu supaya kita lepas dari aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi orang yang sombong itu dikhawatirkan suul khatimah matinya. Dan berbahaya jangan-jangan imannya terlepas. Nah, maka sombong itu pengertiannya sekarang sombong raddul haq, menolak yang bujur, ada maunya menerima. Raddul haq, menolak yang bujur. Kenapa yang bujur ditolaknya? Contohnya nih, yang bujurnya kan bersujud kepada Nabi Adam, tapi kada hakon karena di hatinya ada kesombongan. Di hadis yang lain Nabi mendahkan ada kesombongan saganal biji sesawi kada kawa masuk surga. Nah, bahasa kita Banjar, orang yang menolak papadah nasihat kada kawa masuk surga. Terima aja walaupun kita kada kawa malakan, terima. Nah, kayak apa cara menerima? Nah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, mudah-mudahan kami kawa mengamalkan. Nah, itu yang bujur, itu hati yang tawadhu nadanya. Nah, kalau bila mendengar nasihat, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan, inggih, mudah-mudahan kawa mengamalkan. Nah, ini penghuni surga nih. Penghuni surga. Amun yang tadi cia, lain tuh. Inggih. Cia, Nah, ada nang kayak itu. Paham baiklah. Nah, ini nih. Ini aba wastakbara ini hati-hati benar nih. Ini ada manusia tuh yang katuju menilai orang kita harus. Nah, hati-hati yang dinilai ini siapa? Ya kalau ini menyampaikan apa? Hati-hati karena menilai, wah ya. Ada rasuk aku liur aja. Jangan itu jangan bilangnya bujur terima siapakah? Ujar Sidina Ali lah undur ila ma khola lihati dengarin apa gadang yang dipandirnya mun bujur terima wala tandur ila man khola jangan nyawa melihati orang yang berpandir itu siapa. Bila bujur ucapannya terima itu ciri ketawaduan hati kita. Bila inya kada bujur nah kita kan kada umpatan kita kada bujur kita kada umpatan. Nah, itu jangan melihati orangnya. Siapa garang orangnya dulu jangan pandir itu aja.
Cieuh nyawa kadol aja. Wah ada usah. Ya, meliti orangnya dulu. Hanyar mau menerima, jangan lihati ucapannya bujur kada. Bila bujur biar kananakan, biar anak seorang halus, tapi bujur terima supaya terlepas dari sifat kesombongan. Nah, insyaallah kita sambung wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم